Paul Williams tumbuh dalam lingkungan keluarga kelas menengah yang sekuler di London, Inggris. Meskipun ia mendapatkan pendidikan Kristen nominal di sekolah, seperti menyanyikan himne, agama tidak pernah menjadi topik pembicaraan di rumahnya. Di masa remaja hingga awal usia 20-an, Paul menganggap dirinya sebagai seorang ateis dan sempat tertarik pada paham Marxisme. Meski kurang berprestasi secara formal di sekolah, ia memiliki kegemaran belajar yang luar biasa secara mandiri, terutama dalam bidang filsafat, sejarah, dan teori politik. Titik balik spiritual Paul terjadi secara tidak sengaja pada suatu minggu pagi saat ia bersepeda pulang dari sebuah pesta. Ia terpikat oleh arsitektur sebuah gereja di London Utara dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di sana, meskipun tidak mengikuti ibadah secara aktif, ia merasakan sebuah kekuatan spiritual luar biasa yang tak kasat mata. Ia menggambarkannya sebagai rasa kasih yang sangat kuat, sebuah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan memicu rasa ingin tahunya tentang dunia spiritual. Sekitar usia 22 tahun, Paul memutuskan untuk menjadi orang Kristen yang sangat berkomitmen di sebuah gereja baptis. Pada tahap ini, ia adalah seorang Kristen evangelis fundamentalis yang percaya pada doktrin Trinitas dan meyakini bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Namun, sebagai orang yang gemar membaca, ia mulai mempelajari Alkitab dan komentar para sarjana secara kritis. Ia mulai menemukan banyak kontradiksi. Salah satunya adalah dalam Markus 10, 17-18, di mana Yesus bertanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Baginya, ini tampak seperti Yesus sedang menyangkal keilahiannya sendiri. Ia juga menyadari bahwa klaim-klaim ketuhanan Yesus hanya muncul di Injil Yohanes, yang ditulis jauh belakangan dan seringkali dianggap tidak historis oleh para sarjana di universitas besar, seperti Oxford dan Cambridge. Ketegangan intelektual ini mendorong Paul untuk mempelajari apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam. Ia mulai membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dan terkejut menemukan otoritas ilahi yang luar biasa serta pesan tauhid yang murni. Pengaruh besar juga datang dari buku berjudul Islam and the Destiny of Man karya Guy Eaton. Setelah membaca buku tersebut, Paul merasa seluruh teologi dan spiritualitasnya telah bertransformasi menjadi pemahaman Islami, meskipun secara teknis ia masih seorang Kristen saat itu. Ia menyadari adanya kesesuaian mendalam antara sosok Yesus sejarah yang ia pelajari secara akademis dengan sosok Yesus yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Paul akhirnya mengucapkan kalimat syahadat di kantor imam di Masjid Regent's Park, London. Baginya, memeluk Islam bukanlah penolakan terhadap masa lalunya, melainkan sebuah pemenuhan atau fulfillment dari pencarian panjangnya akan kebenaran. Meski setelah menjadi mu'alaf, ia sempat mengalami masa sulit karena dijauhi oleh beberapa teman Kristen lamanya, Paul merasa diberkati dengan mendapatkan banyak salat baru di komunitas Muslim. Ia kini merasa bangga menjadi bagian dari keluarga global yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Perjalanan spiritual Paul Williams dapat diibaratkan seperti seseorang yang melihat sebuah gunung es. Awalnya, ia hanya melihat bongkahan kecil di atas permukaan air yang tampak berbeda antara Kristen dan Islam. Namun, melalui studinya, ia menyelam ke bawah permukaan dan menemukan dasar yang sama, kepercayaan pada satu Tuhan, para nabi, dan hari penghakiman, yang semuanya ia temukan secara utuh dan terjaga dalam Islam. Mari kita simak kisah Paul Williams berikut dalam pencariannya tentang kebenaran. Pernah nggak sih Anda penasaran apa ya pesan asli di balik dua agama terbesar di dunia? Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba melakukan semacam investigasi sejarah untuk mencari tahu jawabannya. Yuk kita mulai. Jadi pertanyaan utamanya adalah ini, apa sih yang sebenarnya dipercaya oleh para pengikut pertama Yesus? Ini pertanyaan yang penting banget, karena jawabannya, menurut sumber-sumber yang akan kita bahas, mungkin bakal sedikit menantang apa yang kita kira kita tahu selama ini. Oke, untuk menemukan jawabannya kita harus mulai dari akarnya, yaitu kitab suci itu sendiri. Gimana sih teks-teks ini terbentuk? Dan apa benar teks-teks itu selalu dianggap sebagai firman Tuhan yang mutlak? Mari kita bedah bareng-bareng perbedaannya.
Begitu kita bandingkan kedua kitab suci ini, kita langsung lihat ada perbedaan yang sangat mendasar soal asal-usulnya. Di satu sisi, Perjanjian Baru itu kan sebuah antologi ya, kumpulan dari 27 tulisan oleh banyak penulis berbeda yang baru disatukan jadi satu kanon resmi lebih dari 300 tahun kemudian. Nah, di sisi lain, Al-Quran dipahami sebagai satu wahyu yang tunggal dan langsung, yang prosesnya selesai dalam waktu yang jauh lebih singkat, cuma sekitar 2 dekade. Dan pandangan ini ternyata juga didukung oleh pakar Alkitab Kristen sendiri loh. Profesor John Barton dari Oxford menjelaskan kalau teks-teks Perjanjian Baru itu awalnya bukan dianggap sebagai kitab suci yang sakral, tapi lebih kayak tulisan-tulisan biasa yang fungsional untuk komunitas pada waktu itu. Tentu ini mengubah cara kita memandang otoritas teks-teks tersebut di masa-masa awal kan? Garis waktu ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Ada jeda waktu yang sangat signifikan. Injil pertama, yaitu Injil Markus, baru ditulis kira-kira 40 tahun setelah pelayanan Yesus berakhir. Dan yang lebih mencengangkan lagi, daftar final kitab-kitab yang masuk Perjanjian Baru itu baru ditetapkan lebih dari 3 abad kemudian. Ini kontras banget kalau dibandingkan dengan Al-Quran yang dikompilasi masih dalam masa hidup nabinya. Oke, dari teks, sekarang kita pindah ke tokoh utamanya, Yesus. Gimana sih sebenarnya sosok Yesus ini dipahami? Nah, ternyata di sini juga ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Di sini kita lihat ada 2 potret Yesus yang sangat kontras. Di satu sisi ada doktrin Kristen modern tentang Tritunggal, di mana Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tapi di sisi lain, ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan pandangan komunitas Kristen Yahudi paling awal. Yang menariknya, sangat sejalan dengan pandangan Islam yang melihat Yesus sebagai seorang nabi manusia yang luar biasa, di mana kuasa Tuhan bekerja melalui dirinya. Dan yang lebih menarik lagi, pandangan ini sepertinya juga ada di dalam Perjanjian Baru itu sendiri. Di sini, Rasul Petrus, yang notabene salah satu murid terdekat Yesus, menggambarkannya bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang manusia yang menjadi perantara bagi pekerjaan Tuhan. Ini poin yang krusial banget dan sering jadi bahan diskusi. Nah, perbedaan pandangan tentang siapa itu Yesus tadi langsung mengarah ke perbedaan mendasar lainnya. Gimana caranya manusia diselamatkan? Apakah lewat semacam pembayaran utang dosa, atau murni karena rahmat dan belas kasihan Tuhan? Coba kita pakai analogi sederhana, biar gampang ya. Bayangin saya mencuri uang dari Anda. Terus ada teman kita yang baik hati membayar utang itu untuk saya. Oke, utangnya lunas. Tapi, apakah itu sama dengan kalau Anda dari hati yang tulus bilang ke saya, sudah saya maafkan kamu, dan menghapus utang itu begitu saja? Yang satu kan transaksi, yang satunya lagi pengampunan murni. Pertanyaannya, apakah pembayaran sama artinya dengan pengampunan? Dan kalau kita lihat ajaran Yesus sendiri, sepertinya lebih condong ke arah pengampunan loh. Dalam kutipan ini, yang bahkan diulang beberapa kali di Injil, Yesus menegaskan bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah belas kasihan atau rahmat, bukan ritual persembahan atau pengorbanan. Hal ini digambarkan dengan sangat indah dalam salah satu perumpamaan yang paling terkenal. Waktu si anak yang hilang ini pulang, ayahnya nggak minta kompensasi apa-apa. Nggak ada tuntutan bayar utang. Sang ayah justru langsung lari, memeluk, dan merayakan kepulangannya. Ini adalah gambaran pengampunan tanpa syarat, yang dasarnya murni rahmat, bukan transaksi. Sekarang, mari kita kembali lagi ke sejarah, ke komunitas paling awal yang terbentuk persis setelah zaman Yesus. Siapa sih mereka sebenarnya? Dan apa yang mereka yakini? Gambaran yang diberikan oleh para sejarawan modern ini mungkin bakal mengejutkan Anda. Gereja Yerusalem yang asli itu ternyata dipimpin oleh Yakobus, saudaranya Yesus. Keyakinan mereka? Yesus adalah seorang nabi manusia, bukan Tuhan. Mereka sangat taat pada hukum Yahudi. Dan, ini kuncinya, mereka menganggap Rasul Paulus sebagai orang yang menyimpang dari ajaran asli Yesus. Profesor James Dunn, seorang ahli perjanjian baru terkemuka, menyimpulkannya dengan sangat jelas. Gerakan awal pengikut Yesus ini sama sekali bukan agama baru. Mereka melihat diri mereka sebagai orang Yahudi yang akhirnya menemukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi, semacam penyempurnaan dari Yudaisme itu sendiri. Dan disinilah kita sampai pada inti dari semua pembahasan ini. Teologi dari komunitas Kristen paling awal ini, monoteisme yang ketat, ketaatan pada hukum Tuhan, dan memandang Yesus sebagai nabi manusia, ternyata menunjukkan kemiripan yang luar biasa dengan prinsip-prinsip inti dalam ajaran Islam. Jadi, setelah melihat semua bukti-bukti ini, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah, kalau sejarah menceritakan kisah seperti ini, dari 2 jalan yang ada sekarang, jalan manakah yang sebetulnya lebih dekat dengan pesan aslinya?